yang kekasih, dimanapun saudara berada, kita mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberikan kita kesempatan dan kekuatan yang baru hari demi hari. Tuhan juga memberikan pengurapan yang baru, kesehatan yang baru, sehingga kita masih dipercaya pada pagi hari ini untuk bersama-sama kembali memuji, memuliakan nama Tuhan dan diberkati melalui firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan katakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya lah hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Katakan sama-sama kita, amin. Iya, Tuhanlah tempat perlindungan, perisai kekuatan kita. Dan kita tertolong, terluputkan dari wabah pandemik. Sehingga pagi hari ini kita ada sehat. Oleh sebab itu Roma 12 ayat yang pertama mengingatkan kepada kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, kalau kita ada hari ini, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan kita melawan Tuhan. Jangan kita menantang Tuhan. Dia, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kita. Dan kesempatan hidup yang Tuhan berikan ini, janganlah pernah sia-siakan. Persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan kekudusan, dengan cara hidup kita, maka kemuliaan Tuhan akan bersinar lewat kehidupan kita dan menyelamatkan banyak orang. Amin, saudara. Kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya sebut untuk ibu bapak bangkit berdiri dan bersama-sama satukan hati kita kepada Tuhan. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Engkau masih memberi kami nafas Tuhan. Engkau masih memberi kami perlindungan dan luput dari segala virus-virus pandemik, virus-virus COVID-19 ini Bapa. Dan kami ada pagi hari ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan oleh sebab itu kami mau memuji, memuliakan Engkau di setiap waktu Tuhan. Kuduskan setiap kami, ampuni segala kesalahan kami, agar pujian penyembahan kami sampai ke hadapan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Urapi Tuhan, worship leader, pemusik, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Yehezkiel Budi. Turunkan pengurapan-Mu secara khusus pula kepada kami semuanya, agar berita ini didengarkan sampai kemanapun juga, membawa sukacita, pemulihan, kesembuhan, dan keselamatan bagi setiap orang yang berseru kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan ibu bapak duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dengan antusias, memuji Tuhan dengan roh tubuh jiwa kita, karena pujian itu kita sampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Shalom saudara, senang sekali saya bertemu dengan saudara pada pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri bersama. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sebab tak pernah berubah kasih setia Tuhan di dalam hidup kita.
baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam hidup kami Bapa. Seberat apapun masalah yang kami hadapi Tuhan, kami takkan pernah putus asa. Meskipun sulit, tapi kami mau belajar Tuhan untuk tetap semangat, untuk tetap berserah kepada Engkau Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang selalu menopang hidup kami, dan Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi setiap jemaat Tuhan yang berseru-seru kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, Yesus, Yesus, kami percaya padamu, sebab Engkau baik. Kau Allah yang setia, Tuhan. Kami bersyukur padamu. Terpujilah Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuduslah namamu, Yesus. Ajaib perbuatanmu. Haleluya, syukur bagimu, Yesus. Engkau Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Yesus. Mari kita mau lebih lagi melekat kepada Tuhan. Jika Tuhan ada di dalam hati kita, kita tak akan pernah takut dan kita tak akan pernah putus asa dalam keadaan apapun. Kami tak akan pernah goyah, Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami, Yesus. Bahkan Engkau tak pernah melupakan kami, Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku.
Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Aku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Aku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Engkau selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami sepanjang minggu ini Bapa. Kami boleh merasakan kasih setia-Mu Tuhan mengalir di setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan tubuh yang sehat untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami boleh layak di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Kami mohon urapan-Mu Tuhan untuk mengurapi setiap mata hati dan telinga kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Dan Engkau mengurapi Tuhan hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan Tuhan pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Senang sekali saya hari ini diberikan kesempatan untuk kembali menyampaikan firman Tuhan. Saya minta izin, saya buka masker dulu Bapak Ibu. Sekarang kita harus tetap menjaga kesehatan. Puji Tuhan, kalau beberapa hari yang lalu pun para hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang ada, pendeta muda di tempat kami sudah divaksin yang pertama. Ya, tinggal menunggu vaksin yang kedua. Tetapi hidup kita tidak bisa bergantung pada vaksin. Hidup kita bergantung kepada Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara yang sedang Tuhan? Semua dalam keadaan sehat, semua dalam diberkati Tuhan, dan kita boleh ada sampai hari ini semua dalam keadaan kasih karunia Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan sama-sama sharing bagaimana hidup kita menjadi berkat di tengah masa pandemi ini. Bagaimana kita boleh menjadi terang, bagaimana kita boleh menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan kita di masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, 1 tahun sudah pandemi COVID-19 diumumkan masuk di Indonesia. Kalau saya tidak salah ingat, seorang wanita kalau nggak salah di daerah Depok, bagaimana masuk pandemi COVID yang ada di Indonesia. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, 1
1 tahun masuknya pandemi COVID-19, ada satu oleh-oleh, ada satu hadiah tanda kutip, yaitu ditemukan varian baru B117 yang masuk ke Indonesia. Varian itu dibawa oleh 2 orang dari Arab Saudi dan masuk ke Indonesia, dan sekarang sudah ada di mungkin 5 atau 6 provinsi yang ada. Tapi kita boleh melihat hidup kita sampai hari ini, kita semua sehat adalah karena kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, COVID-19 adalah wabah pandemik yang saat ini sudah menyebar ke seluruh negara yang ada di dunia. Kalau mungkin Bapak Ibu, ya mungkin tidak ada dunia atau negara di dunia ini yang tidak luput dari yang namanya COVID ini. Dan kita melihat bahwa COVID ini membuat masyarakat global ketakutan. Puji Tuhan, kalau saat ini sudah ada vaksin masuk, ya lansia divaksin. Bapak Ibu, ayo daftarkan diri, cari informasi untuk bagaimana kita menerima vaksin itu. Nah, membuat masyarakat global ketakutan. Lalu ada satu pertanyaan begini Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mau menjadi terang, mau menjadi berkat di tengah-tengah masa pandemi ini, apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di dalam dunia ini? Apa Bapak Ibu? Sehingga kita menjadi berkat ini, kita tepat pada sasaran. Betul Bapak Ibu ya? Ada orang yang berkata bahwa saat ini kita butuh yang namanya uang. Betul. Tapi ingat Bapak Ibu, uang tidak bisa melindungi kita dari COVID. COVID datang tidak melihat memandang orang. Semua orang dari semua lapisan. Ya, hamba Tuhan juga ada yang kena Bapak Ibu. Bukan berarti hamba Tuhan kebal, tidak. Ya Bapak Ibu Saudara, kita juga melihat tidak memandang orang kaya, orang miskin. Semua bisa kena Bapak Ibu, tua muda. Nah, kalau kita butuh yang namanya uang pun tidak bisa menjadi, ya dikatakan nggak bisa ngapa-ngapain lagi sekarang Bapak Ibu. Kalau kita butuh yang namanya pekerjaan pun, ya banyak orang sekarang menerapkan pekerjaan dari rumah, work from home. Meskipun ada beberapa yang sudah mulai tatap muka dan ya dengan syarat-syarat yang ada. Lalu Bapak Ibu, pertanyaannya, apa sih yang saat ini dibutuhkan oleh orang-orang yang ada dalam dunia ini? Satu Bapak Ibu, orang-orang yang ada di dalam dunia ini butuh yang namanya harapan. Ini loh Bapak Ibu sekarang yang sedang dibutuhkan. Mereka butuh uang tapi lebih butuh harapan. Mereka butuh pekerjaan, tapi mereka lebih butuh harapan. Mereka butuh sehat, tapi mereka juga lebih butuh harapan. Harapan, apakah nanti lebih baik lagi? Harapan, berharap, apakah pekerjaan lebih baik? Apakah ekonomi lebih baik? Apakah masa ini akan lewat? Semua bertanya-tanya saat ini. Lalu Bapak Ibu Saudara, bagaimana peran kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana hidup kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah masa pandemi ini? Saya tidak akan bagikan banyak. Saya akan bagikan 2 poin untuk Bapak Ibu. Poin yang pertama, mari kita buka Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Kita membuka Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu, Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hari-hari ini banyak orang yang mungkin membutuhkan kekuatan. Mereka membeli obat yang mahal, nggak salah. Mereka beli vitamin yang mahal juga nggak salah. Mereka bangun pagi, mereka berjemur di matahari pagi juga tidak salah. Semua itu dianjurkan oleh pemerintah dan kita tahu semua itu juga membuat kita menjadi sehat. Tetapi lebih daripada semuanya itu kekuatan kita bisa kuat sampai hari ini. Semua firman Tuhan katakan kekuatan kita hanya di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bukan di dalam obat yang kita minum, bukan dalam vitamin yang kita makan atau minum, bukan karena matahari, semuanya bagus. Tapi kekuatan kita sampai hari ini adalah di dalam Tuhan. Yang artinya Bapak Ibu, Tuhanlah yang membuat kita kuat sampai hari ini. Tuhan yang membuat kita bertahan sampai hari ini. Tuhan yang membuat kita sehat sampai hari ini. Tuhan yang membuat kita tidak berkekurangan sampai hari ini. Dan Tuhan jugalah yang membuat kita bisa berdiri sampai hari ini. Semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, makanya Bapak Ibu jangan jauh dari Tuhan. Kalau kita mau memberikan kekuatan kepada orang lain, kita mau memberikan sharing kepada orang lain, kita mau membantu orang lain, kita dulu harus kuat.
Kita dulu harus dikuatkan menghadapi masalah ini. Setiap orang mungkin sharing sama kita bagaimana pekerjaannya, bagaimana keluarganya, bagaimana mungkin masalah-masalah yang lainnya. Kita pun kalau kita nggak kuat, kita mau memberikan apa kepada yang lain? Ya, kita harus mengecek diri kita. Apakah kita sudah kuat di dalam Tuhan? Kita harus lihat hidup kita. Apakah kita saat ini sudah bisa bertahan? Itu semua karena Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, jangan hidup di luar Tuhan. Hanya Tuhan yang memampukan kita. Sampai hari ini, engkau dan saya bisa kuat. Sekali lagi, bukan karena kita hebat, tetapi karena kita punya Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Saudara, setiap orang di luar sana dan di dalam juga, maksudnya di dalam Tuhan dan di luar Tuhan, sama kok ngadepin masalah, ngadepin juga efek dari pandemi ini, ngadepin masalah yang sama. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnisnya sama semua. Gak ada perbedaannya. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita mengikut Tuhan, satu perbedaan yang menurut saya tidak dipunya orang lain. Kita punya Tuhan, tempat kita berharap. Kita punya Tuhan, tempat kita mengadu. Kita punya Tuhan, tempat kita mencurahkan isi hati kita. Dan Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, masa pandemi ini merupakan satu tantangan dan juga peluang. Tantangannya bagaimana bisa kita kuat. Dan peluangnya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menceritakan Tuhan bagi yang lain. Kalau orang bertanya kepada saya dan saudara, kok Bapak bisa kuat sih? Kok Ibu bisa bertahan? Itulah waktunya kita menceritakan bagaimana Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan menolong kita. Bagaimana Tuhan menolong bisnis kita. Bagaimana Tuhan menolong usaha kita. Bagaimana Tuhan membuat kita tetap sampai hari ini. Sementara yang lain, mungkin toko-toko yang lain sepi. Maaf, mungkin toko-toko yang lain gulung tikar dan sudah tutup. Kita masih bertahan. Orang bertanya, resepnya apa Pak? Resepnya apa Bu? Kita berceritakan Tuhan yang membuat segala sesuatu ini. Dan kita percaya setiap firman yang taburkan tidak akan pernah sia-sia. Ayo bagikan itu kepada yang lain. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan bahas dalam 2 Raja-Raja. Ada satu kisah masa pandemik yang dialami oleh seorang nabi pada zamannya, yaitu Nabi Elisa. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ke-22. Demikian kebenaran firman Tuhan. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu kisah di sebuah kota yang bernama Yeriko. Ternyata masa pandemi ini tidak terjadi saat ini saja. Masa pandemi ini juga terjadi pada zaman Nabi Elisa, ketika kota Yeriko memiliki mata air yang tidak baik. Padahal firman Tuhan, letaknya kota ini baik, tetapi airnya tidak baik dan ada sering keguguran bayi, bahkan ada kematian. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa air adalah salah satu kebutuhan yang terpenting dalam hidup kita. Dari bangun pagi sampai malam hari kita butuh air. Air untuk minum, air untuk mandi, air untuk mencuci, air untuk kita bersih-bersih. Air banyak gunanya, bahkan kadar air dalam hidup kita lebih banyak dalam tubuh kita ini. Kita butuh yang namanya air. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hidup di zaman pada waktu itu, airnya beracun. Nah, kita mau ngapain Bapak Ibu? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Air yang kita pakai sehari-hari mengandung racun. Mata air yang mengandung racun. Nah padahal air ini salah satu penunjang dalam hidup kita. Kita tidak bisa hidup tanpa air Bapak Ibu. Artinya kota Yeriko menjadi tidak baik. Padahal letaknya baik. Tidak baik
karena airnya ada di kota itu tidak baik. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa sumber air atau sumber mata air kota Yeriko mengalami racun atau beracun Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat sebuah peta yang ada, peta bangsa Israel, kota Yeriko berada di lembah atau wilayah lembah Sungai Yordan. Wilayah yang sama, satu wilayah dengan kota yang telah dipilih oleh Lot. Ingat Kejadian 13 ayat yang ke-10. Pada waktu itu ada Abram dan Lot. Pada waktu itu Abram dan Lot sedang mengalami masalah. Hartanya banyak, pengikutnya banyak, sehingga kota itu tidak bisa muat. Akhirnya Abram berkata begini, Lot, kalau kau ke kiri, aku ke kanan, dan sebagainya. Akhirnya Lot memilih satu tempat yang dipandang indah seperti taman Tuhan. Dan kita tahu kota itu adalah Sodom dan Gomora. Lot memilih Sodom dan Gomora. Akhirnya kita tahu kisah tragis di dalam kota Sodom dan Gomora, ketika banyak terjadi masalah-masalah dosa yang ada, sehingga pada waktu itu Sodom dan Gomora dihancurkan, dan hanya Lot yang selamat, diselamatkan Tuhan. Istri Lot keluar, tapi lihat ke belakang, akhirnya menjadi tiang garam. Nah, kota Yeriko, Sodom dan Gomora berada dalam satu wilayah yang sama, yaitu wilayah sungai atau lembah Yordan. Nah, ketika Bapak Ibu Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, tidak hanya daerah Sodom dan Gomora saja yang terkena imbasnya, daerah yang sekitar Sodom dan Gomora juga menjadi tandus, sehingga tanahnya atau airnya memiliki kadar racun, membuat keguguran bayi bahkan kematian. Nah, setelah peristiwa pemusnahan itu, tanah Sodom dan Gomora dan sekitarnya berubah menjadi padang gurun kering, saudara. Padang gurun Yehuda namanya. Tetapi ada satu wilayah tersisa, yaitu kota Yeriko. Nah, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, saudara, air itu disehatkan. Kita lihat ayat yang ke-21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah aku sehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Beginilah firman Tuhan. Jadi yang menyehatkan air bukan garamnya, tetapi firman Tuhan. Garam hanya alat, media yang dipakai untuk Tuhan menyatakan mujizatnya. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, jangan fokus dengan perantaranya, tapi fokus dengan Tuhan. Kita senang dengan yang namanya fokus dengan mistik-mistik, ya garam lah, yang lain-lain lah, kita anggap itu menjadi sakti. No, tidak ada satu kuasa dimanapun juga selain kuasa Tuhan yang lebih besar. Garam hanya dipakai alat. Seperti Bapak Ibu ingat mujizat pertama yang diadakan Yesus, air berubah menjadi anggur. Yesus butuh airnya untuk diubah menjadi anggur, sehingga terjadi mujizat pernikahan atau perkawinan di kota Kana. Nah, begitu pula kita kembali lagi, garam hanya dipakai Elisa untuk menetralkan air itu supaya air itu tidak beracun lagi. Tetapi firman Tuhan yang berkuasa, yang membuat air itu tidak beracun lagi, dan air itu sehat kembali. Firman Tuhan yang membuat air menjadi sehat. Garam itu hanyalah alat perantara yang dipakai untuk menyatakan mujizat. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita melihat di mana-mana mungkin ada virus, di mana-mana mungkin ada, ya kita katakan racun, ya COVID-19 ini membuat kematian dan sebagainya. Ternyata dunia juga membutuhkan penawar racun itu. Dunia juga membutuhkan penawar racun untuk menyehatkan. Pada saat Elisa mengambil garam, kemudian Elisa menaburkan ke dalam air, sehingga air itu menjadi sehat. Tuhan Yesus juga menggunakan garam untuk melawan racun yang ada di dunia ini. Garam apa yang dipakai Tuhan Yesus? Mari kita buka Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Matius pasal 5 ayat 13. Oke, Bapak Ibu, kita baca. Kamu adalah garam dunia. Jika garam ini menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Jadi saudara, garam yang dipakai Elisa hanyalah perantara. Dan sama seperti Yesus, garam yang Yesus pakai adalah kita semua, anak-anak Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, kamu adalah
garam dunia. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa memberikan penawar racun itu. Kita harus bisa memberikan satu dampak yang positif dalam hidup kita. Lebih-lebih untuk masa pandemi ini. Dampak yang positif di tengah keluarga kita. Dampak yang positif bagi lingkungan kita. Lupakan dulu kita berdoa untuk negara lain. Lupakan dulu untuk kita berdoa untuk kota lain. Kalau kita tidak bisa menjadi berkat hidup kita di tengah lingkungan kita berada. Baik di keluarga, di rumah. Bereskan dulu keluargamu. Bereskan dulu rumah tanggamu. Baru kau bisa keluar mendoakan kota-kota yang lain. Mendoakan bangsa yang lain. Mendoakan negara-negara yang lain. Apakah hidup kita sudah menjadi dampak yang positif? Apakah kita sudah menjadi Alkitab yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang? Apakah kita sudah menjadi suratan yang terbuka sehingga kita bisa memberikan dampak bagi orang lain, khususnya dampak yang positif? Jika hidup kita tidak dapat menjadi berkat dan memberikan pengaruh yang positif bagi orang lain, maaf saudara, maka kita tidak lebih baik dari orang-orang yang belum percaya Tuhan. Mari kita seimbang Bapak Ibu. Engkau boleh ke gereja, melayani, kau beribadah dan sebagainya. Tetapi itu hanya terbatas tembok gereja saja. Tapi di luar sana, engkau harus bisa menjadi garam. Maka firman Tuhan katakan begini, kamu adalah garam dunia. Tapi permasalahannya, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang. Diinjak orang, dibuang, diinjak orang, nggak ada gunanya. Makanya garam itu jangan sampai tawar, hidupmu jangan sampai tawar, menjadi berkat di tengah masa pandemi, menjadi terang di tengah masa pandemi. Bukan berarti kau banyak memberi dalam bentuk yang lain, bagus saudara, materi bagus, kau memberkati orang bagus. Bukan berarti kau hanya memberikan sembako bagi orang itu bagus, perbuatan yang terpuji dan mulia. Tetapi lebih daripada semua itu, apakah hidupmu sudah menjadi garam? Jangan sampai jadi percuma iman dan praktek agama yang kita telah bangun jika kita justru memberikan pengaruh yang negatif bagi orang lain. Nah, bagaimana supaya hidup kita jangan menjadi garam yang tawar? Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-50. Markus 9. Kita baca ayat yang ke-50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Makanya saudara, saat ini engkau harus bisa hidup berdamai dengan orang lain. Bukan hanya kau memberikan apa yang kau bisa berikan untuk orang lain, tetapi saat ini sedang dibutuhkan kedamaian di tengah-tengah lingkungan kita. Jangan menjadi pembawa tidak damai. Jangan membawa pengaruh negatif. Kalau kita punya masalah yang besar, kita kecilkan, bereskan, tuntaskan sehingga tidak menyimpan dalam hati. Masalah yang kecil jangan dibesar-besarkan. Masalah yang kita katakan tidak ada masalah, jangan dibuat-buat ada masalah. Manusia kan sering begitu, nggak ada masalah dibuat-buat jadi masalah, akhirnya menjadi masalah yang besar. Nah saudara, yuk kita hidup damai yuk. Hidup damai dengan sesama kita, hidup damai dengan lingkungan kita, hidup damai dengan keluarga kita, hidup damai dengan masyarakat yang ada. Dengan hidup yang damai, orang boleh melihat Kristus dalam hidup kita. Sehingga kalau ditanya, apakah Anda mau melihat Kristus? Coba lihat hidup saya. Berani Bapak Ibu ngomong seperti itu? Kalau Anda mau melihat Kristus, lihatlah hidup saya. Kalau Anda mau melihat Yesus, lihatlah teladan hidup saya. Baru itu kita katakan hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita menjadi orang Kristen yang tidak mau hidup damai. Maunya bertengkar terus, maunya cari ribut terus, maunya cari masalah terus. Mulut kita kadang-kadang menjadi masalah. Perbuatan kita, sikap kita kadang-kadang menjadi masalah. Orang lagi dia susah, Bapak Ibu, jangan dibuat makin susah lagi dengan tindakan kita. Dimanapun kita berada, jadilah kita pembawa damai. Berbahagialah orang yang menjadi pembawa damai, karena disebut anak-anak Allah. Yuk kita berdamai yuk. Mungkin kalau hari ini engkau ada masalah, masalah kecil besar saya tidak tahu. Saya cuma pastikan namanya manusia hidup pasti punya masalah Bapak Ibu ya.
Ada gaya gesek, satu dengan yang lain bergesekan. Tetapi besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita bereskan hidup kita. Jangan sampai garam itu menjadi tawar. Ketika hidup kita nggak menjadi berkat, orang akan mengasingkan kita, akan menghujat kita, akan membuang kita. Bapak Ibu menjadi damai. Yang kedua, bagaimana supaya garam itu tidak tawar? Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-33. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-33. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari. Lukas pasal yang ke-14 ayat 33 dan 34. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Injil Lukas 14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34, perikop firman Tuhan, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Artinya Bapak Ibu yang kedua, ada penyangkalan diri dalam hidup kita. Ya, tadi kita hidup jadi damai. Kita menyangkal diri itu gak gampang Bapak Ibu. Mengikut Yesus itu 3M. Ya, kalau kita kan 3M, memakai masker, menjaga menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Kalau ikut Yesus 3M. Apa saja saudara? Menyangkal diri, lalu memikul salib, dan mengikut Yesus. Menyangkal diri ini gak gampang Bapak Ibu. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk kita mengikut Yesus. Hanya Yesus dalam hidup kita. Saat kita mau marah, kita gak bisa marah. Saat kita mau emosi, kita gak bisa emosi. Selain mungkin kita mau berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, kita gak bisa berbuat itu. Kita sudah menyangkal diri, saudara. Kita sangkal diri kita. Hanya Kristus yang ada dalam hidup kita. Kedagingan kita lama-lama kita harus sisihkan lagi. Kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, menyangkal diri ini tidak mudah. Mengikut salib tidak mudah. Ikut Tuhan bukan berarti happy. Betul, puji Tuhan. Ikut Tuhan bukan berarti berbicara berkat, dan berkat. Betul, ikut Tuhan diberkati. Tapi lebih pada esensinya, firman Tuhan mengajarkan ikut Tuhan, menyangkal diri, mikul salib, ikut Yesus. Banyak penyangkalan diri yang saudara lakukan di masa-masa seperti ini, saudara. Contoh, mungkin kau mau membeli barang sesuatu karena masa pandemi ini. Kau melihat keadaan kiri kanan lagi susah, kau tidak berani beli untuk menjaga perasaan orang satu dengan yang lain. Banyak saudara, banyak hal yang dilakukan. Oleh sebab itu, mari kita jaga supaya garam itu tidak menjadi tawar. Hidup kita tetap menjadi berkat. Hidup kita tetap menjadi terang. Terang dimanapun tetap dicari orang. Di tengah kegelapan dunia ini, kita ada satu titik terang melalui kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mungkin kita tidak dapat berbuat banyak di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini. Namun kita bisa melakukan suatu hal yang kita percayai. Kita memiliki kuasa yang sangat besar. Apa saudara? Kita berdoa. Kita berdoa. Doakan kota ini. Doakan hidupmu, doakan keluargamu, doakan pekerjaan, doakan orang-orang lain di sekitarmu. Kita percaya, seperti pujian katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu, banyak doa. Kau harus bisa. Saya simpulkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika seluruh dunia saat ini sedang menghadapi tantangan berat, biarlah hidup kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yuk, kekuatan tidak ada lain selain dalam Tuhan. Yang kedua, hidup kita boleh menjadi garam dunia. Jangan sampai garam itu menjadi asin. Sampai menjadi tawar dan tidak dapat diasinkan lagi. Perkataan kita, gaya hidup kita, tingkah laku kita, dari ujung rambut sampai telapak kaki kita, kita adalah suratan yang terbuka, dibaca oleh semua orang. Jadilah berkat di tengah masa pandemi ini. Bukan hanya kita memberikan secara materi,
tapi memberikan hidup kita untuk orang-orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan GBI Keluarga Allah yang saya kasihi, hari-hari ini kita semua, bahkan orang-orang yang ada di dunia ini membutuhkan yang namanya harapan. Biar kita boleh menjadi pembawa harapan bagi mereka. Dengan kekuatan Tuhan yang kita miliki, Tuhan membuat kita ada sampai hari ini. Kau sehat, keluargamu sehat, semua ada karena Tuhan. Dan sebab itu mari jadi berkat di tengah-tengah lingkungan kita. Banyak orang yang saat ini sedang membutuhkan mungkin saran-saran, mungkin orang-orang membutuhkan curhat, yang saat ini sedang galau menghadapi tekanan hidup ini. Kau boleh hadir di tengah-tengah mereka, tetapi terutama kau harus tetap kuat dulu di dalam Tuhan. Dan yang kedua, mari menjadi garam di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang membutuhkan garam. Hidupmu menjadi berkat, hidupmu boleh menjadi pembawa damai. Kau berani menyangkal diri, kau katakan Yesus yang hidup di dalamku. Kedaginganmu sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit, sehingga hanya Kristus aja yang dimuliakan dalam hidupmu. Tidak mudah menyangkal diri lebih dari masa pandemi ini. Tapi kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Dialah harapan kita satu-satunya. Tidak ada harapan lain dalam dunia ini selain di dalam Yesus. Aku berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Aku berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala, memberikan kesehatan, kekuatan dalam pengembalaannya GBI Keluarga Allah. Seluruh pendeta muda, seluruh jemaat Tuhan pengurus, Tuhan terus persatukan mereka. Tuhan tolong ikat mereka dengan kasih Tuhan. Jemaat Tuhan juga, jemaat Tuhan GBI Keluarga Allah semakin diberikan kesehatan, disatukan Tuhan. Meskipun ibadah melalui online, tapi tidak merusakkan sukacita kami. Kami tetap menjaga kesatuan kami. Berkati pekerjaan rumahmu, yang sekolah Tuhan berkati, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami diberikan kesehatan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami, kekurangan dan kelebihan kami. Engkau yang tahu Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan mengenai firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua. Sampai kita berjumpa lagi. Tetap kuat di dalam Tuhan dan menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Shalom, Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan. Pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yehezkiel Budi dari GPIA Lembah Kasih Tobuali, Bangka. Saudara, biarlah kita berdoa untuk pelayanan Bapak Pendeta Yehezkiel Budi di Tobuali, Bangka, agar kerajaan Allah dilebarkan di sana, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapak Pendeta Yehezkiel Budi. Tuhan memberkati di dalam pelayanan, di dalam keluarga, dan memberkati seluruh sidang jemaatnya. Saudara, sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, biarlah pengumuman untuk kita semuanya tetap diadakan doa pagi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30.
Dan saudara yang mau bersama-sama di dalam doa pagi, menghubungi Ibu Rosilawati, koordinator doa. Dan doa siang pukul 2 siang, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk bersama-sama kita isi hidup-hidup kita, baik pagi, siang, sore, malam, untuk terus kita intim dengan Tuhan. Dan Selasa minggu ini ada IWK, ibadah wanita keluarga Allah, pukul 5 sore, masih tetap juga lewat melalui Google Meet. Biarlah kita terus berdoa, bersehati agar pandemik ini bisa terselesaikan dan banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui perkenaan Tuhan, izin dari Tuhan, masa demi masa Tuhan genapi akan firman-Nya. Peringatan demi peringatan Tuhan genapi agar kita berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita berdoa, bersyafaat bagi bangsa dan negara kita. Kita mensyukuri buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersehati Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih. Engkau telah pimpin kami di dalam ibadah pada hari ini Bapa. Biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ibadah mempersembahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu dan kuduskan setiap kami. Agar pujian kami sampai ke hadapan-Mu menyenangkan hati Tuhan. Agar doa-doa yang kami panjatkan Kau mendengar dan mengabulkan. Bapa, kami bersehati Tuhan. Berkatilah strategi pemerintah untuk mengendalikan COVID-19 ini lewat program vaksinasi agar ekonomi bisa berjalan lagi dan kegiatan sosial masyarakat juga bisa kembali normal. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya. Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini boleh mandiri di bidang energi. Apapun Tuhan Kau memberikan hikmat-Mu atas bumi kita Indonesia yang berlimpah dengan sumber daya ini Bapa. Agar boleh dikelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jikalau pemerintah telah resmi mengumumkan telah ditemukan 2 kasus virus corona varian baru Tuhan di Indonesia, Corona B117 dan N439K. Lindungilah Tuhan Indonesia, bangsa kami ini Tuhan. Mengingat pandemi COVID-19 saja belum selesai, Tuhan tolong Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu untuk Indonesia Tuhan. Biar tidak berkembang atau biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih pula Tuhan untuk kesembuhan pasien COVID-19. Kami berdoa yang sembuh dan yang divaksin bertambah sehat dan bertambah banyak Tuhan. Oh Tuhan, ampuni dosa bangsa kami. Biarlah mereka juga boleh menikmati kasih-Mu. Biarlah mereka boleh diselamatkan ya Bapa. Kami berdoa untuk TNI Polri agar tetap mendukung dan melaksanakan Tuhan penegakan disiplin prokes ini Tuhan. Dan berkatilah proses vaksinasi Indonesia agar berjalan lancar terutama di daerah terpencil. Agar terjangkau semua Tuhan dan dijauhkan Tuhan dari segala Sinovac yang palsu atau obat-obat vaksin yang palsu. Jauhkan Bapa. Engkau tolong kami semuanya ya Bapa. Memberi hikmat-Mu kepada seluruh jajaran di bawah kepemimpinan Presiden kita Jokowi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya pagi hari ini Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit, angkat tangan kananmu kepada Tuhan, taruh tangan kirimu pada bagian sakit. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami Tuhan, dan kuasa-Mu tidak berubah sampai hari ini. Ampuni Tuhan bila Kau dapat yang tidak berkenan lewat sakit penyakit yang Kau izinkan ini. Kami percaya Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan Tuhan, dan kami boleh melihat mujizat-Mu, dan kami boleh tambah dikuatkan, dan kami boleh mengucap syukur Tuhan, dan beri kesabaran kami menantikan waktunya Tuhan. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang ditempelkan pada bagian sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa iblis, roh penyakit apapun yang ada, dalam nama Yesus kami perintahkan keluar
Darah Yesus berkuasa, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Bangkitkan setiap iman percaya kami Tuhan, agar kami masih terus berharap kepadamu, agar kami boleh melekat erat dengan Engkau Tuhan. Dan kuasa-Mu yang tidak dibatasi oleh waktu, jarak atau apapun juga mengalir atas setiap kami Tuhan. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk kami Tuhan. Taruhkan tangan-Mu di dada dan angkat tangan kanan-Mu kepada Tuhan. Bila saudara mengalami masalah-masalah, Tuhan, kami tahu akan firman-Mu. Engkau memberikan jalan keluar atas setiap masalah kami dan tidak melebihi kekuatan kami. Bapa, ajar kami untuk melihat kemuliaan-Mu. Ajar kami percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang izinkan Tuhan. Ampuni bila kami salah jalan, ampuni bila kami salah berpikir, ampuni kami Tuhan. Di masa prapaskah ini Tuhan, Kau ingatkan bahwa syarat mengikut Yesus adalah menyangkal diri dan pikul salib. Tuhan, beri kami kekuatan, kemampuan untuk memikul salib penderitaan yang Kau izinkan Tuhan. Sekalipun kami telah melakukan firman-Mu, ajar kami untuk menyangkal diri agar pemurnian iman kami ini sampai ke hadapan-Mu dan berkenan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Tolong kami ya Allahku. Saudara-saudara kami Tuhan yang sedang mengalami permasalahan pekerjaan, saudara-saudara kami sedang mengalami masalah keuangan, biaya pendidikan dan apapun juga Tuhan, permasalahan-permasalahan, pergumulan-pergumulan hidup yang sedang dihadapi. Bapa, kami berseru hanya kepadamu Yesus. Engkaulah satu-satunya penolong yang sungguh. Biarlah kami boleh memiliki roh doa yang kuat Tuhan, agar iman kami tidak goyah Tuhan. Kami tetap berpegang teguh iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada perkara mustahil di hadapan-Mu. Tidak ada yang sukar di mata-Mu ya Allahku. Engkau Allah yang hidup, yang mengasihi kami semua. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Turunkanlah tangan-Mu atas setiap kami, pertolongan-pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Allahku. Sekalipun ibadah kami lewat online, tapi kuasa-Mu tidak berkurang atas kami Tuhan. Kuasa-Mu yang tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Turunkanlah kiranya berkat-Mu atas setiap kami. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Perlindungan kasih setia-Mu Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan Tuhan. Kembalikan berlipat kali ganda. Janji firman-Mu Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu. Kau hardik segala belalang pelahap pengeri pelompat. Belalang-belalang yang mengganggu usaha anak-anak-Mu. Belalang-belalang yang mengganggu kesehatan anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila anak-anak-Mu taat dan setia mengembalikan apa yang Engkau punya, Engkau juga setia Tuhan menggenapi janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah suara ini didengar dimanapun berada. Setiap telinga menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Setiap telinga menerima kekuatan yang dari Tuhan. Setiap telinga menerima pemulihan yang dari Tuhan. Keselamatan datang dari orang yang berseru kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah pagi hari ini kita tetap hidup di dalam kekudusan Tuhan. Sehingga Tuhan, Engkau tidak lewati kami dan Engkau menggenapi janji-janji-Mu. Karena firman-Mu bersabda Tuhan, kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Mari saudara, biarlah kita tetap taat dan hormat kepada pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah menyelamatkan kita. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari saudara, kita berdiri, angkat tangan kita ke hadapan Tuhan, angkat hati kita. Tuhan, kami percaya Tuhan,
Engkau melihat setiap hati, Engkau menilik setiap hati. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, tetap taati protokol kesehatan. Jangan lupa untuk kita memakai masker. Bagi yang sudah vaksinasi, tetap juga jaga diri. Mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak. Biarlah sama-sama kita mentaati protokol kesehatan, sehingga kita boleh berjumpa kembali sehat dan lebih sehat. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib.